mangkrak dan pusat besi-besi tua, ya kita gunakan sajalah IKN itu menjadi istana negara yang keberapa. Kan kita punya istana negara Cipanas, istana negara Bogor, Bali, terus kita punya di Jogja, ya ini ya di istana di Kalimantan. Nah, nanti biarkanlah Wapres bekerja dari sana. Nggak banyak sekali sisi lemahnya, bukan sisi baiknya. Sisi lemahnya. Sisi lemahnya, sisi persoalannya. Yang pertama, ide IKN ini tidak pernah ada sesungguhnya dalam visi dan misi Pak Jokowi pada waktu Capres periode kedua. Nggak ada dalam janjinya. Periode kedua ya? Ini kan hanya sekonyong-konyong saja, ya kan? Setelah perhelatan DKI Jakarta, jagonya kalah, mulai terpikir. Seperti itu. Sehingga tidak masuk dalam rensrah juga seperti itu dan sebagainya. Wah, Pak sekonyong-konyong Pak Jokowi pidato di depan MPR atau DPR pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi. Ya, tentunya teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga saudara-saudara kita diaspora di seluruh dunia menyaksikan acara kita ini. Sore hari ini kita akan diskusi, tanya jawab, dan juga tentunya pemaparan pemikiran atau mungkin pendapat dari Bapak Ahmad Yani SAMH, Ketua Umum Partai Masyumi. Topiknya adalah tentang IKN, di mana perbedaan pernyataan atau statement dari Presiden Jokowi dan Bahlil, Menteri Investasi, yang menjanjikan atau menyatakan sudah ada investor yang masuk. Ternyata sampai sejauh ini belum ada ya, investor satupun yang masuk dan masih mengandalkan kepada APBN. Nah, kita akan bahas ini. Apakah yang sesungguhnya terjadi tentang IKN ini terkait dengan investasi asing? Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV, Ahmad Yani Channel di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maupun kawan-kawan diaspora, kita ketemu lagi sore ini. Memang cukup menarik, Pak Eri. Kalau kita bicara IKN ini, nggak akan habis-habis. Ya, ada aja. Ya, nggak banyak sekali sisi lemahnya, bukan sisi baiknya. Sisi lemahnya. Sisi lemahnya, sisi persoalannya. Yang pertama, ide IKN ini tidak pernah ada sesungguhnya dalam visi dan misi Pak Jokowi pada waktu Capres periode kedua. Nggak ada dalam janjinya. Periode kedua ya? Ini kan hanya sekonyong-konyong saja, ya kan? Setelah perhelatan DKI Jakarta, jagonya kalah, mulai terpikir. Seperti itu. Sehingga tidak masuk dalam rensrah juga seperti itu dan sebagainya. Wah, Pak sekonyong-konyong Pak Jokowi pidato di depan MPR atau DPR pada waktu itu, izin untuk memindahkan ibu kota. Nah, setelah itu maka dilanjutkan dengan berbagai macam langkah-langkah, ya kan, yang tentunya belum ada undang-undangnya juga pada waktu itu, belum ada kajian yang cukup mendalam, yang luar biasa. Bahkan ada kawan-kawan aktivis yang dituliskan oleh majalah Tempo, baik Jatam dan lain sebagainya, apa namanya, terus masyarakat adat dan semacam seperti itu ya, koalisi tanah adat dan sebagainya, mereka melakukan survei, melakukan riset dan sebagainya, memang banyak problem. Bahkan ada menghantarkan sahabat kita Edi Mulyadi ke penjara. Gara-gara IKN. Gara-gara dia menyatakan IKN itu tempat jin buang anak. Nanti betul nggak nanti IKN ini tempat jin buang anak? Kalau nanti memang ternyata, kalau sekarang kan naga-naganya, indikasi lah, naga-naga ini kan bahasa ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Nah, indikasinya kelihatannya kalau kita ambil dari pernyataannya mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Johan Jono, yang kakak iparnya Prabowo, presiden elektoral kita, presiden terpilih kita, menyatakan lebih urgensi makan siang gratis. Walaupun akhirnya sekarang diralat lagi, bukan makan siang gratis, makan bergizi, saya bilang seperti itu. Dari membangun IKN. Dan ini kan terjadi lompatan-lompatan persoalan. Dulu kan janji Pak Jokowi IKN ini tidak akan pakai APBN. Itu ingat tuh. Walaupun proses pengajuan undang-undang IKN ini
secepat kilat juga, ya kan, di DPR, diuji ke MK, sayang MK ya, MK kita sudah sama-sama tahu lah, ya kan, pada waktu Undang-Undang Ombudsman diuji, MK menyatakan harus melibatkan partisipasi rakyat yang bermakna, artinya proseduralnya itu harus ditempuhi. Betul. Nah IKN ini kan tanya-tanya seperti itu. Sampai Tapi kan dipaksa dulu oleh Pak Jokowi, seolah-olah dia ingin meninggalkan betul legasinya sebelum dia habis masa jabatannya. Ini harus selesai. Kayak namanya dulu Loro Jonggrang ya, di Jawa Barat, yang membuat itu kan hanya 1 malam, kan dalam 1 malam. Ya itu hanya bisa terjadi dalam sekejap, itu memang ada di cerita Al-Quran. Yaitu bagaimana Nabi Sulaiman, karena ini ada kekuasaannya Allah, Nabi Sulaiman memang diberikan mukjizat, pindahkan istananya, ya kan, ke kita istana kan. Betul. Terus terjadi kan, jin menyatakan dia akan memindahkan, ya kan, dengan kekuasaannya jin itu, dengan duduk berdiri, ya kan. Secepat itu gitu. Secepat itu. Tapi jin dikalahkan oleh manusia yang soleh. Manusia yang soleh menyatakan tidak, saya sekejap mata, pindahlah. Sehingga waktu Ratu Bilqis datang, dia kaget kok istananya ada di satu kedipan mata. Satu kedipan mata. Nah, itu kan hanya dalam kemukjizatan. Ini Pak Jokowi ingin seolah-olah memindahkan, membuat ibu kota baru seperti itu. Padahal dia tidak melakukan studi menurut saya. Berapa banyak negara-negara gagal yang akhirnya kota itu menjadi kota hantu. Birma misalnya. Ya kan, ya Birma macam-macam lah seperti kan. Ya. Canberra kan sepi dan lain sebagainya. Yang berhasil kan Malaysia karena jaraknya dekat. Dan itu pun kalau kita melihat di ibu kotanya Malaysia sekarang, Putrajaya itu kalau malam-malam sepi juga seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Nah, jadi dia janji, konyong-konyong janji itu nggak ditepati. Ternyata dia membutuhkan APBN. Hanya APBN stimulus 25% dan berapa? Ternyata menggunakan dana APBN yang luar biasa kan. Nah, sekarang ini katanya harus 17 Agustus sudah selesai. Sekarang proyeknya bagaimana mau selesai Pak Eri? Iya. Bahkan kepala otorita IKN mundur dan wakilnya mundur. Kalau saya dengar rumor kalau wakilnya udah lama mau mundur itu, karena dipaksa-paksa kerja-kerja itu. Jadi menurut saya memang banyak sekali hoax. Hoax yang berkelanjutan. Dia menyatakan sudah ada investor-investor udah mulai ngantri ini. Sampai sekarang nggak ada, bahkan udah dibantah, ya kan? Bahkan dibantah juga oleh Menteri PUPR, Pak Suki, belum ada investor-investor yang itu masuk seperti itu. Nah, yang katanya tempoh hari kan 20%. Udah ada di kantong, udah ada di kantong. Ya, oversubscribe-nya itu yang isinya melebihi 25%. Wah, iya. Itu artinya ternyata bohong gitu. Sama juga tak kalah bohong menyatakan pada waktu yang mau mengundang modal-modal yang keluar, uang kita yang di luar negeri, sudah ada di kantong saya. Balik. Ya kan? Sampai sekarang mana yang di kantong tuh Pak Jokowi? Pak Jokowi tolong yang mana yang ada di kantong Anda itu, seperti itu loh. Cuman herannya juga banyak orang terkesima kayak terhipnotis. Kok yakin seperti itu? Iya, itu yang. Nah, ini dibantah kan sudah. Saya yakin ini sudah. Tapi kan uang negara kan sudah cukup banyak di jor-joran. Tapi perlu audit. Ini kan belum diaudit. BPK belum mau audit investigasi. Nah, ya kan, saya kan tahu banyak sekali hengki-pengki atau korupsi di sini. Kalau ada memang ya harus dipenjarakan. Jadi menurut saya udah jelas Pak Jokowi ya sebagaimana biasanya. Dan biasanya seperti itu. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Dulu SMK. Terus janjinya mau 2 digit. Dolar, rupiah atas dolar di bawah 10.000. Sekarang menembus angka 16.400 kemarin. Walaupun ada sekarang 3.900 sudah 16.300-an. Ini bahaya loh. Ekonomi kita ini bahaya betul, Pak Eri. Jadi kembali lagi ke IKN menimbulkan banyak problem. Tapi kalau misalnya apalagi kan bermasalah siapa yang diuntungkan juga di IKN belum lagi. Ini kan baru yang dibangunnya ring pertama untuk pusat pemerintahan. Saya tanya sama kawan-kawan DPR, gedung DPR kan namanya kan banyak problem. Seluruh yang namanya DPR harus pindah ke sana. Mahkamah Agung harus pindah di sana. BPK harus pindah di sana. Ke organisasi-organisasi partai politik yang berkedudukan di ibu kota negara atau orang mau pindah ke sana, hotelnya di mana, tempatnya belum ada, Pak. Tempat tinggalnya.
Jadi kalau saya sudah supaya tidak dia sia-sia kayak proyeknya SBY Hambalang jadi pusat mangkrak dan pusat besi-besi tua, ya kita gunakan sajalah IKN itu menjadi istana negara yang keberapa. Kan kita punya istana negara Cipanas, istana negara Bogor, Bali, terus kita punya di Jogja, ya ini ya di istana di Kalimantan Timur. Nah, nanti biarkanlah Wapres bekerja dari sana. Wapresnya Gibran bekerja dari sana, Pak Heri. Satu ini Bahlil kan agak ini juga ya, menginformasikan bahwa sekarang ini belum butuh banget investor asing karena yang dibangun KIP 1 itu, artinya kawasan 1 yang pusat pemerintahan, itu katanya dananya cukup dari APBN aja. Itu yang menjadi persoalan. Itu itu kan alasannya yang dibuat-buat. Memang bukan nggak ada investornya. Siapa yang orang nggak ketahui ini akan bermasalah. Betul. Artinya dia sama juga lari, seolah-olah tetap menggunakan APBN. Harusnya APBN-nya itu digunakan untuk kepentingan yang lain. Saya kira Pak Prabowo akan melakukan peninjauan ulang. Paling tidak kita minta IKN ini, kalaupun tidak bisa dibatalkan, ditunda. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan isyarat-isyarat kayaknya. Dibanding IKN, ya sudah, kasih makan gratis itu. Sekarang gratis, membangun puskesmas. Kan ya Pak Prabowo kan janji kan membangun puskesmas yang bertaraf bagus di tingkat yang namanya di tingkat kecamatan. Kalau hanya puskesmas, saya kira ide Pak Prabowo ini kan bagian dari pernah mengalami kekuasaan jayanya Orde Baru. Pak Harto kan punya nama puskesmas, SD Impres, dan bahkan harganya murah, harganya terjangkau, sekolah tidak mahal, tidak ada UKT yang membuat mahasiswa frustasi, orang tua frustasi, seperti itu Pak Heri. Jadi menurut saya sudahlah, ini tinggal waktu 4 bulan lagi. Ya artinya istilahnya investasi asing yang digembar-gemborkan sudah ada, itu sama sekali kita simpulkan memang belum ada. Belum ada. Nanti setelah itu kita minta diusut. Nah, yang APBN ya. Ya APBN maupun juga yang katanya investasi asing, mana yang daftar-daftar itu. Karena bisa dong. Kalau nggak ada berarti melakukan penipuan terhadap rakyat, kebohongan yang berulang-ulang kali. Bahkan orang menyatakan memang ini adegium. Kebohongan yang dilakukan berulang-ulang kali menjadi seolah menjadi pembenaran. Bukan kebenaran, pembenaran. Gitu dong. Oke, terima kasih pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Menarik sekali tadi ulasan dari Pak Ketua Umum terkait dengan bahwa IKN sudah penuh dengan investor asing, ternyata nol gitu kan. Artinya APBN juga yang dipakai, dan tadi Ketum bilang harus diaudit ini yang namanya APBN yang digunakan untuk IKN. Nah, satu lagi nih Pak Ketum, pertanyaannya, kalau misalnya memang nanti Pak Prabowo menunda gitu ya, menunda, tidak membatalkan, menunda, minimal menunda gitu. Nah, itu bisa jadi istana negara, jadi menambah dengan istana-istana negara kita gitu. Kalau melihat yang sudah jadi sih, kalau istana yang sebesar itu juga mubazir gitu, isunya besar sekali kalau untuk istana ya. Ukuran istana Bogor kan berapa hektar sih paling gitu ya. Istana di Bali, Tapak Siring berapa hektar, istana di mana? Kecil-kecil gitu. Ini kalau kan IKN besar banget kalau melihat. Ya, atau dibuat istana negara ya sudah nggak apa-apa, dibuat tempat lapangan bola. Nah, itu. Kan Pak Prabowo kan berharap juga bahwa kita sekarang 24 ya. 2026 memang kita masuk menjadi Piala Dunia. Ikut ya. Piala Dunia. Jadi ya udahlah tempat pendidikan bola di sana itu. Bisa kan juga, bisa gitu. Lapangan bola. Buat banyak lapangan bola sekolah-sekolah pendidikan, saya kira bisa seperti itu. Bisa ya. Artinya supaya nggak mubazir seperti Hambalang misalnya. Iya. Itu harus betul-betul dipakai. Iya, dimanfaatkan. Kalau nggak kan banyak orang masuk penjara. Iya, betul. Oke, terima kasih pemirsa TV Masyumi. Kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan share serta komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.